Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Pamungkas. Di sini saya akan membuat video tentang analisis vegetasi menggunakan metode kombinasi garis berpetak. Di mana metode kombinasi garis berpetak ini dilakukan saat kegiatan praktikum yang dilaksanakan tanggal 21 November 2025 bertempatan di samping Masjid Jami di hutan samping Masjid Jami Universitas Jambi dengan dosen pengampu Ibu Nursanti Eshud MSI dan teman-teman yang menonton video saya. Baik, yang pertama yaitu pendahuluan, di mana analisis vegetasi, metode untuk mempelajari susunan, komposisi, dan struktur vegetasi dalam suatu komunitas. Melalui analisis ini dapat diperoleh data kuantitatif mengenai kondisi dan karakteristik komunitas tumbuhan tersebut. Analisis vegetasi yang dihitung yaitu kerapatan relatif, frekuensi relatif, dominansi relatif, dan indeks nilai penting. Baik, sebelum kita masuk hasil dan pembahasan, di mana di sini saya mencantumkan metode analisis vegetasi, yaitu metode ini saya dapatkan secara literatur. Yang pertama yaitu metode kuadrat atau plot sampling. Jadi metode kuadrat ini atau plot sampling menggunakan petak berbentuk persegi atau persegi panjang dengan ukuran tertentu untuk mengamati jenis, jumlah, dan dominansi tumbuhan di dalam petak tersebut. Yang kedua, metode transek garis atau line transect. Metode ini dilakukan dengan menarik garis lurus di lokasi penelitian, kemudian menyatat tumbuhan yang dilewati atau bersinggung dengan garis tersebut. Yang ketiga, metode transect sabuk atau belt transect, menggunakan jalur berbentuk sabuk atau garis dengan lebar tertentu untuk mencatat semua tumbuhan yang terdapat di sepanjang jalur tersebut. Yang keempat, metode kombinasi garis berpetak. Metode ini menggabungkan garis transek dengan petak contoh, yaitu petak-petak dibuat sepanjang garis transek untuk mengamati vegetasi secara lebih detail, di mana metode kombinasi garis berpetak ini dilakukan saat kegiatan praktikum pada tanggal 21 November, khususnya di tempat hutan di samping Masjid Jami Universitas Jambi. Yang kelima yaitu metode petak ganda. Metode ini menggunakan beberapa petak contoh dengan ukuran yang sama dan tersebar di lokasi penelitian untuk memperoleh gambaran vegetasi yang lebih mewakili kondisi kawasan. Selanjutnya yaitu petak tunggal. Metode ini hanya menggunakan satu petak contoh untuk mengamati vegetasi pada suatu lokasi tertentu yang dianggap mewakili area penelitian. Baik, yang ketujuh yaitu metode garis berpetak, di mana metode ini menggunakan garis transek yang dilengkapi dengan petak-petak kecil pada jarak tertentu di sepanjang garis untuk pengamatan vegetasi. Baik, yang kedelapan metode garis singgung, di mana metode ini mencatat jenis tumbuhan yang bersentuhan langsung dengan garis transek sehingga cocok untuk melihat dominasi dan penutupan vegetasi. Jadi yang saya jelaskan 8 metode analisis vegetasi itu yang dilaksanakan pada kegiatan praktikum, yaitu metode kombinasi garis berpetak. Baik, selanjutnya yaitu metode sampling. Di sini saya mencantumkan 4 metode sampling,
di mana yang pertama yaitu sampling acak atau simple random sampling, di mana metode sampling ini unit atau lokasi penelitian memiliki peluang yang sama untuk dipilih secara acak sebagai sampel. Yang kedua, sampling sistematis. Metode sampling yang dilakukan dengan memilih sampel berdasarkan jarak atau interval yang telah ditentukan secara teratur. Yang ketiga, yaitu metode sampling purposive atau purposive sampling, di mana metode sampling ini yang dilakukan dengan sengaja memilih sampel berdasarkan tujuan dan kriteria tertentu sesuai dengan kebutuhan penelitian. Yang keempat yaitu sampling cluster atau cluster sampling, di mana metode sampling yang dilakukan dengan membagi wilayah penelitian menjadi beberapa kelompok cluster, kemudian memilih satu atau beberapa cluster sebagai sampel penelitian. Baik, jadi ini metode pengamatan yang dilaksanakan pada kegiatan praktikum, yaitu metode kombinasi garis berpetak. Jadi metode pengamatan tersebut yaitu metode yang menggabungkan transek garis dan petak contoh untuk mengamati vegetasi. Tumbuhan di dalam petak dicatat untuk mengetahui jenis, jumlah, dan kombinasi vegetasi, sehingga metode ini digunakan untuk memperoleh data komposisi dan struktur tumbuhan secara sederhana dan jelas. Dimana di sini saya mencantumkan gambar metode kombinasi garis berpetak, di mana poin D tersebut yaitu khusus untuk semai, di mana ukurannya 5x5. Maaf, saya ulangi, ukuran D-nya yaitu untuk semai, untuk ukurannya itu 2x2, yaitu C tersebut. Untuk gambar C ini digunakan untuk pancang dengan ukuran 5x5. Baik, selanjutnya yaitu ada B tersebut. Ini digunakan untuk stadia tiang, di mana ukuran plotnya yaitu 10x10. Lalu selanjutnya yang A tersebut ini untuk menghitung stadia pohon dengan ukuran 20x20. Selanjutnya yaitu sama saja seperti yang di sebelahnya, di mana metode kombinasi garis berpetak ini dia biasanya bergeser-geser sama dengan peta yang pertama. Baik, di mana yang metode yang digunakan yaitu metode kombinasi garis berpetak memiliki kelebihan dan kekurangannya, di mana kelebihannya itu yang pertama ada data yang diperoleh lebih lengkap karena menggabungkan dua metode, yaitu metode garis dan metode petak. Yang kedua, dapat menggambarkan sebaran dan struktur vegetasi dengan lebih baik. Yang ketiga, pengamatan lebih terarah karena mengikuti garis transek. Baik, yaitu adapun kekurangannya yang pertama, pelaksanaan di lapangan membutuhkan waktu lebih lama, di mana kombinasi garis berpetak ini itu menarik. Kemarin pengamatan itu menarik 40 meter, lalu membuat 4 plot. Yang kedua, memerlukan tenaga dan peralatan lebih banyak. Yang ketiga, kurangnya efisien untuk area yang sangat luas. Selanjutnya yaitu hasil pengamatan yang dilaksanakan pada tanggal 21 November 2025 yang khususnya dilaksanakan di hutan samping Masjid Jami Universitas Jambi, di mana hasil pengamatannya yang diperoleh yaitu petak pertama semai dengan plot 2x2, yaitu spesiesnya Allostonia scolaris dengan jumlah 2 dengan nilai kerapatan 5000, di mana kerapatan ini
dengan rumus jumlah individu dibagi luas peta ukur. Yang kedua yaitu kerapatan relatif dengan hasil 66,67 dengan rumus kerapatan suatu jenis dikali dengan kerapatan seluruh jenis dikalikan 100. Baik, selanjutnya yaitu frekuensi. Jadi frekuensi ini mendapatkan hasil 0,6667 dan rumus jumlah petak pengamatan suatu jenis dibagikan dengan jumlah seluruh petak. Selanjutnya yaitu frekuensi relatif, di mana frekuensi relatif ini mendapatkan 66,67 dengan rumus frekuensi satu jenis dibagikan dengan frekuensi seluruh petak dikalikan 100, dapatkan hasil 66,67 untuk Alstonia Scolaris dengan jumlah 2. Lalu yang terakhir yaitu nilai INP, di mana dengan rumus kerapatan relatif ditambah dengan frekuensi relatif mendapatkan hasil 133,34 untuk hasil INP-nya. Begitu juga dengan Vitek Pinata, jumlahnya itu 1, di mana kerapatannya mendapatkan hasil 2500. Kerapatan relatifnya 33,33. Frekuensinya 0,333 dengan frekuensi relatifnya 33,33. Lalu INP-nya 66,66. Totalnya yaitu jumlahnya khususnya di Semai dengan plot 2x2 yaitu 3, kerapatannya 7500, kerapatan relatifnya 100, frekuensinya 1, frekuensi relatifnya 100 dan INP-nya 200. Baik, selanjutnya itu pancang, di mana pancang ini menggunakan plot 5x5 meter. Di sini mendapatkan spesies yaitu Artocarpus odoratus simus. Yang kedua yaitu Alstonia scolaris. Yang ketiga Fraxinus platypoda. Yang keempat Ficus vulva. Yang kelima Eleocarpus kirtoni, di mana jumlahnya yaitu Artocarpus odoratus simus yaitu 1, Alstonia scolaris 2, Fraxinus platypoda 3, Ficus vulva jumlahnya 4, Eleocarpus kirtonin yaitu jumlahnya 6. Kerapatannya yaitu untuk Artocarpus odoratissimus 400, kerapatan relatifnya 6,67, frekuensinya 0,667, frekuensi relatifnya 6,67 dengan INP 13,34. Lalu yaitu yang terakhir Eleocarpus kirtoni dengan jumlahnya 6. Di sini dengan kerapatan 2400, kerapatan relatifnya 40,00, frekuensinya 0,4000, frekuensi relatifnya 40,00, INP-nya 80,00, di mana jumlahnya untuk pancang plot 5x5 meter yaitu 15, kerapatan relatifnya 6000, kerapatannya 6000, kerapatan relatifnya 100, frekuensinya 1, frekuensi relatifnya 1, frekuensi relatifnya 100, untuk INP-nya 200. Baik, pada stadia tiang yaitu menggunakan plot 10x10 mendapatkan spesies Macarena gigantea, di mana jumlahnya 1 dengan nilai LBDS 258,89, kerapatannya 100, kerapatan relatifnya 100, dominansinya 2,5889, dominansi relatifnya 100, frekuensinya 1, frekuensi relatifnya 100, dan menghasilkan nilai INP 300.
yaitu selanjutnya itu stadia pohon dengan plot 20x20 dengan spesies Allostonia scolaris. Dia mendapatkan jumlah 2, LBDS-nya 83,36,99 dengan kerapatan 50, kerapatan relatifnya 50, dominansinya 20,84, dominansi relatifnya 89,15, frekuensinya itu mendapatkan 0,5, frekuensi relatifnya 50, nilai INP-nya 189,15. Jadi mendapatkan total yaitu 4, di mana Endospermum malacanse itu mendapatkan jumlahnya 1, Macaranga gigantea mendapatkan 1 dengan jumlah total yaitu 4, LBDS-nya yaitu 9.352,008, kerapatannya 100%, kerapatan relatifnya 100, dominasinya 23,38, dominasi relatifnya 100, frekuensinya 1, frekuensi relatifnya 100 dengan nilai INP 300. Jadi ini slide selanjutnya itu hasil pengamatan pada petak 2, khususnya di semai dengan mendapatkan spesies Bridelia mirata dengan jumlah spesies 1, kerapatannya 2500, kerapatan relatifnya 2500, frekuensinya 1, frekuensi relatifnya 100 dengan INP 200. Untuk total di mana khususnya di semai yaitu mendapatkan spesies 1 sama dengan sebelumnya, yaitu totalnya yaitu 1, kerapatannya 2500, kerapatan relatifnya 100, frekuensinya 1, frekuensi relatifnya 100, INP-nya 200. Selanjutnya itu stadia pancang, di mana plotnya 5x5 meter, mendapatkan 5 spesies yaitu Grigronia nervosa, Diopesros cameronensis, yang ketiga Bridelia mirata, yang keempat Trichyla sp, yang kelima Artocarpus odoratus simus, di mana jumlahnya yaitu masing-masing spesies 1 dengan total 5, kerapatannya 400, di mana jumlahnya 1 dengan totalnya 2000, kerapatan relatifnya 20 dengan hasil 100, frekuensinya 0,2 dengan hasil 1, frekuensi relatifnya 20 dengan totalnya 100, dan INP-nya masing-masing spesies 40 dengan total 200. Baik, kita lanjutkan yaitu tiang, yaitu dengan plot 10x10, spesiesnya Erythrina frigata dengan jumlah 1, jadi totalnya 1, LBDS-nya mendapatkan hasil 263,37 dengan total 263,37, dengan kerapatannya 100, dengan totalnya 100, kerapatannya 100 juga, dengan total 100, dengan selanjutnya itu dominasi, mendapatkan nilai 2,6337 dengan totalnya 2,6337. Selanjutnya yaitu dominasi relatif dengan nilai mendapatkan nilai 100, totalnya 100, frekuensinya 1, mendapatkan nilai 1, frekuensi relatifnya 100, mendapatkan totalnya 100. Baik, yaitu INP-nya dengan Erythria frigata mendapatkan INP 300 dengan totalnya 300. Baik, kita lanjutkan yaitu gabungan kombinasi garis berpetak, di mana gabungan dari semai petak 1 dan semai petak 2. Yang pertama yaitu tabel semai dengan spesies Allostonia scolaris, jumlahnya 2,
kerapatannya mendapatkan 2500, di mana kerapatan ini didapatkan dari jumlah total individu dibagikan luas total petak dikalikan 100. Kerapatan alusnya skolaris dibagikan 2 jumlah dibagi dengan 8 dikalikan 10.000 mendapatkan 2.500 individu. Selanjutnya yaitu kerapatan dengan rumus jumlah individu satu jenis dibagikan total individu dikalikan 100%, di mana Allostonia scolaris ini mendapatkan 2 dibagikan 4 dikali 100% sama dengan 50,00. Selanjutnya itu frekuensi dengan rumus jumlah petak ditemukan dibagi jumlah total petak. Jadi frekuensi Allostonia scolaris 1 dibanding 2 mendapatkan 0,5 karena ditemukan di satu petak dari 2 petak. Selanjutnya frekuensi relatif dengan rumus frekuensi satu jenis dibagi frekuensi total dikalikan 100. Frekuensi relatif Allostonia scolaris itu 0,5 dibagi dengan 1,5 dikalikan 100 mendapatkan hasil 33,33%. Yang selanjutnya INP, di mana INP ini dengan rumus kerapatan relatif dijumlahkan dengan frekuensi relatif, itu mendapatkan hasil 83,33%. Jadi totalnya itu untuk gabungan semai mendapatkan jumlah 4, kerapatannya 5.000, kerapatan relatifnya 100, frekuensinya 1,5, frekuensi relatifnya 100, dengan hasil penjumlahan kerapatan relatif dengan frekuensi relatif mendapatkan hasil INP yaitu 200. Selanjutnya yaitu tambah hasil gabungan pancang dengan perjumlahan dari pancang petak 1 dengan pancang petak 2, yaitu mendapatkan Eleocarpus kirtonin jumlahnya 6, yaitu kerapatannya 1200, kerapatan relatifnya 30,00, frekuensinya 0,5, frekuensinya 10,10, frekuensinya 10,00, INP-nya 40,00. Jadi gabungan pancang dari petak 1 dengan petak 2 mendapatkan total 20, kerapatannya 4,00, kerapatan relatifnya 100, frekuensinya 5,0, frekuensi relatifnya 100, INP-nya 200. Jadi saya lanjutkan yaitu kepada stadia tiang gabungan dari petak 1 dan petak 2, di mana mendapatkan totalnya 2, yaitu nilai LBDS totalnya 522,26, kerapatannya 100, kerapatan relatifnya 100, dominasinya mendapatkan total gabungan dari stadia tiang yaitu 2,6113, dominasi relatifnya 100, frekuensinya 1,0, frekuensi relatifnya 100, INP-nya 300. Selanjutnya itu hasil gabungan pohon mendapatkan total dari gabungan pohon 4, LBDS-nya dengan total 9.352 dengan 0,8, kerapatannya 50, kerapatan relatifnya 100%, dominasinya yaitu 11,69, dominasi relatifnya 100, frekuensi 1,5, frekuensi relatifnya 100, dan INP-nya 300. Jadi di sini saya mendapatkan kesimpulan di mana metode kombinasi garis berpetak merupakan teknik analisis vegetasi yang menggabungkan prasek dan petak contoh untuk menghasilkan data kuantitatif yang lebih lengkap mengenai komposisi dan struktur komunitas tumbuhan, memiliki parameter kerapatan, frekuensi dominasi, dan indeks nilai penting atau INP. Meskipun metode ini membutuhkan waktu, tenaga, dan peralatan yang lebih banyak serta kurang efisien untuk area sangat luas,
Namun kelebihannya dalam memberikan gambaran sembaran dan struktur vegetasi yang lebih baik, menjadikan pilihan yang tepat untuk penelitian ekologi yang memerlukan tingkat akurasi dan detail tinggi. Baik, ini daftar pustakanya yang saya lampirkan. Baik, itulah video presentasi saya dengan berjudul Analisis Vegetasi Menggunakan Metode Kombinasi Garis Berpetak dengan dosen pengampu Ibu Nusanti Esud MSI. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.